Shalom. Saya bersyukur buat Bapak Ibu yang sudah selalu menantikan di hari ini. Saya percaya orang yang menantikan manna yang baru adalah orang-orang yang juga mendapatkan banyak berkat Tuhan. Dan saya berdoa bahwa manna ini diberikan bagi setiap kita, yaitu firman, dan memberi kita kekuatan. Sebelum kita beraktivitas, ibu rumah tangga beraktivitas sebagai ibu rumah tangga, seorang bapak rumah tangga beraktivitas di kantor. Mungkin Anda tidak leluasa untuk membuka speaker, Anda bisa pakai handset, dan saya berdoa biar hal ini sungguh-sungguh bisa memberkati Anda yang mungkin di jalan. Tetaplah konsentrasi dalam perjalanan saudara di mobil, tapi Anda bisa mendengarkan khotbah lewat handset saudara, dan mana yang baru Tuhan berikan. Dan hari ini saya akan lanjutkan dari kegelapan menjadi terang, menjadi cahaya. Dan ini seri yang keempat, dan di seri yang keempat ini saya beri tema, yaitu Tuhan mengangkat kesedihanmu. Orang yang hidup dalam kegelapan, salah satunya adalah dia hidup dalam kesedihan. Dan Tuhan tidak ingin hidup saudara tinggal terus dalam kesedihan. Kita ambil dari cerita yang buta, yaitu Bartimeus. Bartimeus hidup dalam kegelapan, dalam kebutaannya, dan dia jadi dalam kemiskinan. Dan dalam kemiskinan itu, dan kemudian dia seorang pengemis. Saya percaya setiap hari dia hidup dalam kesedihan, dalam sebagai pengemis, yang buta, saudara, dan miskin. Dan salah satu ciri dari kegelapan adalah kesedihan. Dan saya berdoa firman Tuhan ini menyingkapkan dan membuat Anda keluar dari kegelapan, yaitu kesedihan. Dan pagi hari ini, mari saya rindu kita baca Yohanes 12 kayak ayat yang ke-46. Firman Tuhan berkata, "Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan." Saudara, Tuhan ingin membawa saudara keluar, tidak tinggal di dalam kegelapan. Ada banyak orang yang merasa, Tuhan, mengapa aku dalam keadaan ini? Tuhan, mengapa aku dalam keadaan kesedihan ini? Tuhan, mengapa aku di dalam keadaan seperti ini terus-menerus? Tuhan ingin membawa saudara keluar dari kesedihan ini. Dan saya berdoa, firman Tuhan berkata, "Aku datang ke dalam dunia." Yesus datang sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus, saya dan saudara, keadaanmu, kegelapan yang saudara alami, kesedihan yang kau alami, saya berdoa Tuhan membawa Anda keluar, karena Dia adalah membawa terang Tuhan. Saya berdoa, kesedihan apa yang kau alami, mungkin sakit penyakit, mungkin masalah yang berat, mungkin masalah keluarga, mungkin masalah keuangan, mungkin masalah yang lain. Saudara, yang saudara merasa saudara begitu sedih akan keadaan itu. Firman Tuhan berkata, setiap orang yang percaya kepada Yesus, setiap orang yang percaya kepada Yesus, terang Tuhan akan membawa saudara keluar dari kegelapan. Jangan mau terus tinggal di dalam kegelapan itu. Apapun keadaan yang menjadi gambaran kegelapan, apapun yang membuat saudara begitu sedih di dalam hidupmu, Tuhan ingin membawa engkau keluar dari kesedihan itu, keluar dari kegelapan. Waktu saudara undang Yesus masuk di dalam hidupmu, karena Dia adalah terang itu, dan Dia terang itu, terang Tuhan menyinari hidupmu dan memberi saudara sukacita. Mazmur pasal yang ke-16 ayat 11 ini
Ini ayat yang bagus sekali, saudara. Mazmur pasal yang ke-16 ayat 11. Firman Tuhan berkata, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita yang berlimpah-limpah. Jadi, di balik keadaan saudara, kesedihan, lawan kebalikan dari kesedihan, waktu terang itu datang, apa yang terjadi? Sukacita. Kebahagiaan, bahasa Inggrisnya, senantiasa. Ini yang menjadi bagian saudara. Mari percaya. Jangan percaya perkataan iblis yang berkata begini, oh memang keadaanmu tidak bisa berubah. Oh memang suamimu gak bisa berubah. Oh memang ekonomimu gak bisa berubah. Oh memang sakit penyakitmu gak bisa berubah sehingga engkau terpuruk. Saudara mungkin mendengarkan banyak hal yang buruk tentang keadaanmu. Bahkan mungkin si jahat membisikkan itu di telinga saudara, di pikiran saudara. Hari ini Tuhan ingin memulihkan saudara. Dan dia berkata, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Amin. Waktu tidak ada jalan, dia memberitahukan jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita atau kebahagiaan berlimpah-limpah. Di hadapan saudara ada kebahagiaan, ada sukacita yang berlimpah-limpah. Seorang istri mendoakan suaminya 11 tahun. Suaminya dari seorang anak Tuhan, tapi kemudian dia oleh karena bisnis, kemudian dia jadi jatuh ke dalam minuman dan narkoba, saudara. 11 tahun dia bergumul atas suaminya. Saudara, itu bukan waktu yang mudah. Ada waktu-waktunya sepertinya dia ingin menyerah, tapi dia melihat sisi yang lain. Dia bisa melihat, oh anaknya itu adalah anak yang cerdas, anaknya membahagiakan dia, walaupun anaknya masih kecil, saudara. Dia bisa melihat sisi yang baik yang lain. Dia bisa melihat, wah, ternyata walaupun suaminya itu ada kebaikan yang lain di dalam suaminya. Oh, mertuanya begitu baik, saudara-saudaranya begitu baik, mereka dia peduli. Jadi di dalam saudara, mungkin pergumulanmu tidak langsung selesai, tapi caramu melihat membuat engkau bisa tinggal dalam sukacita itu. Anda bisa mengerti maksud saya? Jadi ketika Tuhan datang, mungkin perubahan itu tidak langsung membuat suaminya bertobat, tapi caranya meresponi keadaan itu yang membuat berubah. Sehingga ketika suaminya melihat, wih, dia begitu jahat, tapi istrinya tetap baik. Dan itu yang mengubah suaminya. Siapakah laki-laki itu? Begitu nakal, begitu brengsek, begitu gak baik. Hari ini laki-laki itu yang bicara di depan saudara. Saya punya seorang istri namanya Goweni. 11 tahun mendoakan saudara. Bisa dia katakan bahwa dia masuk dalam masa 11 tahun pernikahan. Dia bergumul. Ada banyak orang yang ingin berkata, oh sudah ceraikan saja, menikah lagi. Sebab ibu hari itu masih sangat muda. Dia cantik, saudara. Dia pengusaha juga. Dia orang yang wanita karir. Dan seorang pelayan Tuhan. Dia bisa punya banyak pilihan. Dia bisa ambil keputusan itu. Tapi dia takut akan Tuhan. Dan dia menantikan 11 tahun suaminya. Dan apa yang dia nantikan, itu berbuah manis. Hari ini orang berkata, Pak, wah itu sungguh bersyukur Bugem. Ya, mendapatkan Bapak. Bapak itu baik hati, murah hati, dan saya nggak pernah melarang ibu untuk beli apapun juga. Uang yang saya punya, saya berikan semua ke dia, uang perus, apapun juga, saudara. Saya nggak pernah melarang hal apapun. Banyak orang ingin berkata, wah, beruntung ya Bugem dapat Pagem. Enggak, saya yang beruntung dapat Bugem. Kalau nggak ada Bugem yang berdoa 11 tahun, saya nggak ada seperti sekarang, saudara. Kalau nggak ada Bugem yang berdoa, nggak mungkin saudara akan menemukan seorang Hendrik yang diurapi Tuhan. Mungkin yang Anda lihat adalah seorang Hendrik yang narkoba. Mungkin seorang Hendrik yang sampah. Tapi karena ada istri dan orang tua yang mendoakan. Saya cerita ini, saudara,
agar Anda juga diangkat kesedihanmu. Jangan menyerah. Kalau istriku 11 tahun bisa menanggung mungkin ejekan, rasa malu itu. Saya berdoa Anda tidak perlu menanggung begitu lama. Tapi saya ceritakan hal ini supaya Anda jangan menyerah atas keadaan. Saya tidak mengambil contoh orang lain, saya mengambil contoh dari kehidupan supaya Anda ter-encourage bahwa Tuhan sanggup mengubah. Dan peranan setiap kita untuk menghadapi keadaan dan percaya akan firman Tuhan. Firman-Nya berkata bahwa Dia memberikan, Dia memberitahukan jalan kehidupan. Di hadapanmu ada kebahagiaan. Di hadapanmu ada sukacita yang berlimpah-limpah. Di hadapan saudara, waktu saudara setiap hari bangun pagi, mari percaya ayat ini berkata, di hadapanku ada sukacita berlimpah-limpah. Di hadapanku ada masa depan. Di hadapanku ada kebahagiaan. Oleh sebab itu, jangan pernah menyerah oleh keadaan apapun. Dan engkau akan melihat kebahagiaan itu menjadi bagianmu. Kebahagiaan dalam keluarga, kebahagiaan dalam bisnis, kebahagiaan dalam banyak hal di hidupmu. Itu menjadi bagian saudara. Setiap orang punya peperangan, tapi ingatlah selalu ada akhir dari peperangan. Dan kemenangan itu menjadi bagian. Setiap orang punya pergumulan, tapi ingatlah selalu ada jalan di dalam pergumulan saudara waktu saudara mengandalkan Tuhan. Oleh sebab itu jangan pernah menyerah. Saya ingin memberikan saudara, mengalirlah bersama Tuhan. Dan dimanapun air saudara asalkan mengalir bersama Tuhan, saudara akan lihat ujungnya adalah saudara bertemu dengan lautan luas. Saudara akan bertemu dengan berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan saudara. Saudara akan melihat penyertaan Tuhan yang begitu ajaib dalam hidup saudara. Amsal pasal yang ke-10 ayat 22. Amsal 10 ayat 22. Amsal 10 ayat 22. Firman Tuhan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Berkat Tuhan menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Apa artinya saudara? Andalkan Tuhan yang menjadi sumber berkatmu. Amin. Ketika saudara mengandalkan Tuhan, Tuhan yang akan mengangkat kesedihanmu. Jangan menyerah, jangan terpuruk oleh keadaan. Tuhan sedang menuntunmu, membentuk saudara untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Iblis mereka-reka yang jahat, kata firman Tuhan. Tetapi Tuhan mereka-rekanya menjadi kebaikan. Rencana iblis ingin menjatuhkan Hendrik. Tapi rencana Tuhan, dia merekanya menjadi kebaikan dan menjadi kesaksian untuk kemuliaan namanya. Rencana iblis ingin membangkrutkan engkau. Tapi rencana Tuhan adalah ingin memberkatimu. Rencana iblis adalah ingin membuat engkau sakit dan terpuruk. Engkau berlarut dalam kesedihan karena engkau belum melihat keadaan berubah. Tapi rencana Tuhan, Dia Tuhan yang sanggup mengubah. Dia menciptakan manusia, siapapun. Dia menciptakan Tuhan. Dan Dia Tuhan yang maha besar dan maha kuasa. Dan Dia sanggup untuk menolongmu di dalam setiap situasi yang saudara hadapi. Saudara, wow. Apakah saudara bisa merasakan kasih Tuhan pagi hari ini? Apakah saudara bisa merasakan excited di dalam hidupmu? Apakah saudara bisa merasakan firman ini membangkitkan saudara? Mazmur 126 ayat 1-3. Mazmur 126 ayat 1-3. Kita akan membedah hal ini pelan-pelan saudara. Perikopnya pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Bagaimana di tengah-tengah penderitaan saudara menemukan pengharapan? Karena ketika di tengah-tengah penderitaan banyak orang kehilangan pengharapan. Bartimeus, dia pengemis, dia miskin, dia buta. Saya percaya dia seringkali merasakan kesedihan dalam hidupnya. Tetapi dia tidak putus pengharapan. Sehingga ketika Yesus, dia dengar beritanya, dia menangkap dan dia berkata, Yesus anak Daud. Dia teriak
Ini orang yang punya pengharapan, saudara. Ini orang yang tidak putus pengharapan. Andaikan dia larut dalam kesedihan, dia bilang apa, saudara? Ah, sudah, nggak mungkin Tuhan menolong saya. Ah, sudah, nggak usah pergi ke gereja. Justru di dalam keadaanmu seperti itu, saudara harus cari Tuhan lebih lagi. Saudara harus lebih lagi sungguh-sungguh kepada Tuhan dan berharap. Pergi ke gereja. Justru Anda harus di lingkungan. Saudara harus masuk di dalam hadirat Tuhan. Saudara harus bersekutu dengan Tuhan justru di dalam keadaan seperti itu. Saudara harus rajin pergi beribadah, memuji, menyembah, mendengarkan firman. Saudara harus dengarkan YouTube, TikTok, dan yang lain. Saudara yang membangun hidup saudara. Seperti Bartimeus, dan dia berkata, Yesus anak Daud. Orang-orang berkata, jangan bicara. Jangan teriak. Diam Bartimeus. Dan dia berkata, dia tidak diam. Dan dia berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia berteriak lebih kencang lagi. Di dalam kesedihan, apa yang engkau harapkan? Itu tergambar dari respon saudara. Saya berdoa, engkau terus maju dan meresponi akan firman Tuhan. Dan saudara akan menemukan berkat-berkat Tuhan. Dan Tuhan pasti akan menjawab setiap doa kita. Mazmur 126 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Sion itu adalah gereja Tuhan, kita semua. Ketika Tuhan memulihkan keadaan kita. Kapan itu? Waktu Tuhan memulihkan, dikatakan kita seperti orang yang bermimpi. Artinya apa? Firman Tuhan berkata lebih daripada apa yang saudara pikir dan bayangkan. Saudara, seperti orang yang bermimpi artinya apa, saudara? Engkau tidak menduga sama sekali akan jawaban Tuhan. Engkau tidak menduga sama sekali cara kerja Tuhan. Engkau tidak menduga sekali jawaban Tuhan. Pekerjaannya, caranya. Saudara seperti orang yang bermimpi. Istri saya seringkali berkata seperti ini. Ketika saya melihat papa sekarang dipakai Tuhan begitu. Saya ini seperti orang yang bermimpi. Dia berkata, wow. Saudara, itu adalah berkat yang luar biasa yang dia rasakan. Seperti orang yang bermimpi. Dan saya berdoa, ketika Tuhan memulihkan saudara, janji firman Tuhan berkata, engkau akan menjadi seperti orang yang bermimpi. Kenapa? Karena rencananya lebih hebat daripada apa yang kau pikir dan bayangkan. Karena rencananya jauh lebih mulia dari apa yang saudara rancangkan. Karena apa yang akan terjadi kemudian hari, kebahagiaan, sukacita, masa depan, tuh peninggian, pengangkatan, kemajuan, promosi yang akan diberikan Tuhan lebih daripada apa yang kau pikir dan bayangkan. Seperti orang yang bermimpi. Dan saya berdoa, itu saudara alami dalam hidupmu dan engkau akan mengalami itu di dalam hidup saudara. Ayat yang kedua. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tawa. Haleluya. Kesedihan diangkat, diganti dengan mulutmu penuh dengan tawa. Akan ada masanya air matamu. Kesedihanmu itu berhenti dan saya berdoa di dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan akan memulihkan saudara. Saya berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan mengangkat kesedihanmu dan Dia memberikan masa depan. Dia berikan iman dan Dia berikan mulutmu tertawa melihat masa depan. Pengharapan yang baru Tuhan berikan dalam hidup saudara. Oh, haleluya. Haleluya. Saudara, Abraham ketika mendengar dengan Sarah, tahun depan engkau akan memiliki seorang anak. Saudara tahu usianya sudah 90 tahun, 99 tahun. Sarah 90 tahun. Dia sudah tutup kandungan. Abraham sudah sangat tua. Dan ketika dia mendengar apa saudara? Dia tertawa.
Mengapa dia tertawa? Seperti orang yang bermimpi, saudara. Dia tertawa karena mulutnya penuh dengan sukacita. Dan dia berkata, ajaib yang kau buat Tuhan. Saya berdoa di dalam nama Yesus saat ini. Matamu, engkau mendengar, engkau melihat rancangan Tuhan. Dan mulai hari ini, engkau akan tertawa, engkau akan tersenyum, engkau akan bergembira untuk menyambut rencana Tuhan, masa depan Tuhan, janji Tuhan atas setiap hidup saudara. Engkau menyambut masa depan. Dan saat ini engkau tertawa, engkau menyambut firman Tuhan menjadi bagian dalam hidupmu. Tuhan mengangkat kesedihanmu. Engkau tidak lagi terpuruk, tapi engkau bangkit. Engkau tidak lagi menjadi terus sedih, tapi engkau bangkit. Ada beberapa orang yang mungkin berhari-hari tidak tidur karena dia begitu stres, begitu tertekan. Hari ini pergilah mandi dan berdoalah dan keluarlah, songsonglah masa depanmu. Ada orang yang mungkin sedang terpuruk dengan penyakit kanker. Hari ini Tuhan yang memberikan sorga bagimu, apalagi kesembuhan. Pergilah mandi dan berdoalah dan keluarlah dari rumah dan bersaksilah, sebab dia Tuhan yang besar atas hidupmu. Saudara, mungkin ada orang yang sedang bergumul akan suaminya belum berubah. Hari ini engkau pergi mandi dan bersukacitalah dan hadapilah harimu, tertawalah sebab Tuhan akan merubah suamimu dan dia sudah mengubahmu. Hadapilah suamimu dengan sukacita, hadapilah dia, sambutlah dia dengan gembira sebab Tuhan akan mengubah dia. Apapun keadaan saudara, ekonomi saudara, engkau mungkin punya banyak utang, engkau sedang terpuruk, Tuhan akan memulihkan. Tapi ada orang yang mungkin engkau punya uang, tidak ada yang kekurangan, tapi keluargamu tidak bahagia. Hari ini Tuhan akan membahagiakanmu. Dia akan mengangkat hidupmu. Dan dia sudah bekerja atasmu. Dia sanggup mengubah anak-anakmu, suamimu, dan di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ini menjadi bagian setiap saudara. Dan saya berdoa Tuhan menolong hidup saudara. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Wow! Saudara memuji, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Lidahmu penuh dengan sorak-sorai. Tuhan bekerja pasti dalam setiap hidup kita. Jangan pernah ragukan Tuhan. Yang saudara harus tanamkan adalah pengharapanmu engkau taruh pada Tuhan yang mempunyai langit dan bumi, yang mempunyai alam semesta, yang mempunyai hidup saya dan saudara. Dan dia berfirman, dan firman-Nya masih tetap sama hari ini sampai selama-lamanya. Ayat yang ketiga, saudara. Wow, saya sangat excited. Pada waktu, masih ayat 2 bagian B. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa. Ayat yang ketiga. Tuhan telah melakukan perkara yang besar kepada orang-orang ini. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa. Anda bisa bayangkan, kalau berita tentang saudara itu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Orang melihat Tuhan, orang mengenal Tuhan lewat hidupmu. Karena apa? Dikatakan sini, pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa. Itu artinya saudara, berita heboh, berita tentang kebangkitan, pemulihan saudara, berita tentang mujizat yang Tuhan lakukan, berita tentang perkara yang begitu besar sampai didengar ke bangsa-bangsa. Anda menjadi berkat bagi banyak orang. Mari tangkap akan hal ini, saudara. Tuhan telah melakukan perkara yang besar kepada orang-orang ini. Mereka akan berkata, Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Saya berdoa, saudara, terima hal ini. Engkau yang ada mungkin di penjara, jangan menyerah, jangan mau bunuh diri, jangan takut. Engkau yang mungkin terikat dengan narkoba, mungkin namamu sudah rusak.
Engkau yang terikat dengan judi. Mungkin orang-orang berkata tidak mungkin. Orang terikat dengan seks bebas. Engkau terikat dengan sakit penyakit. Hari ini Tuhan sembuhkan saudara. Dan dia sanggup memulihkan keadaanmu. Sebab dia Tuhan yang besar. Orang akan berkata, Tuhan melakukan perkara besar kepada orang-orang ini, kepada saudara. Wow! Orang akan melihat Tuhan melakukan perkara yang besar. Dia sang penjunan, sanggup untuk membuat setiap penjunannya, setiap tanah liat menjadi begitu mulia, barang yang berharga, barang yang sangat bernilai. Dan di dalam nama Yesus, Tuhan melakukan perkara yang besar atas hidup saudara. Tuhan melakukan perkara yang besar, sehingga setiap orang akan melihat Tuhan melakukan perkara yang besar atas hidupmu, saudaraku. Ambil ini, terima, dan di dalam nama Yesus terjadi atas hidupmu, saudara. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Tuhan melakukan perkara yang besar, maka kita bersuka cita dalam hidup kita. Wow. Kenapa? Karena dia Tuhan yang besar, saudara. Dia sanggup melakukan perkara yang besar dalam hidupmu dan hidupku. Apakah yang sulit bagi Tuhan? Tidak ada. Matius pasal yang ke-11 ayat 28. Matius 11 ayat 28. Datanglah kepadaku, kata firman Tuhan, semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mari datang. Tuhan tidak bisa lakukan apa-apa kalau saudara tidak mau datang. Tapi Tuhan akan melakukan banyak perkara ketika saudara datang kepada Tuhan. Marilah datang kepadaku, semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Tuhan akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan saya berdoa, Tuhan akan memberikan kelegaan bagi setiap kita. Saya berdoa, saudara datang, kesedihanmu diubah Tuhan. Saudara yang letih lesu dikuatkan oleh Tuhan. Saudara akan dibangunkan. Jangan lagi berkata, Pak, masalahku terlalu besar, terlalu sulit. Goliat itu terlalu besar. Daud hanya menghadapi dengan ketapel, saudara, karena dia mengenal Tuhan yang besar. Ketika dia menghadapi Goliat, saudara, seluruh Raja Saul dan seluruh bangsa yang lain begitu takut, bangsa Israel, tentara-tentara yang lain, dan seluruh rakyat saat itu tidak ada yang berani. Tapi ada satu orang yang berani, yang namanya Daud. Saudara, dia tidak melihat besarnya Goliat. Bahkan dia datang dengan tongkat, dan dia mengambil 5 batu, dan dia mengayunkan batu itu, dan tepat mengenai tengah dari kepala Goliat. Sebelum dia mengayunkan, Daud berkata apa? Aku datang dengan barisan tentara Allah Israel, yang empunya langit dan bumi, alam semesta, Allah yang besar. Hari ini aku mendatangi engkau. Dia tidak mendatangi dengan kekuatannya, tapi dia mendatangi dengan nama Tuhan. Hari ini, keadaanmu, datanglah dan kau berkata, aku datang dalam nama Tuhan Yesus, Tuhanku yang besar, dan dia akan memberi kemenangan. Goliat dalam hidupku, gunung-gunung akan dipindahkan, Goliat akan dikalahkan, masalahku, kesedihanku akan diangkat oleh Tuhan, dan Tuhan memberi kelegaan, Tuhan memberi kemenangan, Tuhan memberi kesukacita yang melimpah. Dan di dalam nama Yesus, hari ini datanglah pada Tuhan. Saya rindu kita, saudara, dimanapun saudara berada, mari berlutut, saudara, dimanapun kau berada. Saya pun juga di sini berlutut. Mungkin di rumah saudara,
Saudara di mobil, rendahkan dirimu. Tanda saudara berlutut. Waktu saudara berlutut, rendahkan diri saudara. Mari datang pada Tuhan. Tuhan, beberapa waktu ini kami jauh darimu. Tuhan, beberapa waktu ini hati kami sedih. Ampuni kami karena kami tinggal dalam kesedihan. Mungkin di depan orang kami ceria. Mungkin di depan orang kami kuat. Tapi sesungguhnya ada orang, kami begitu sedih. Hari ini firman-Mu datang untuk mengangkat setiap kesedihan itu. Dan Tuhan berikan sukacita. Tuhan berikan kelegaan. Tuhan, Kau penolong bagi setiap anak-anak-Mu. Penolong bagi setiap kami. Kami datang berlutut di hadapan-Mu. Angkat setiap kesedihan mereka. Dan Tuhan, Kau yang memberi kekuatan. Tuhan, Kau yang memberi pertolongan. Dan di dalam nama Yesus, Engkau Allah yang besar dan dahsyat dan luar biasa. Engkau yang menolong setiap anak-anak-Mu. Bapa, di dalam nama Yesus, hamba mengangkat tangan dan biarlah tangan-Mu terulur bagi setiap anak-anak-Mu. Setiap masalah mereka, keluarga mereka, pernikahan mereka, ekonomi mereka, kesehatan mereka, penyakit kanker, penyakit tulang, Tuhan, dalam nama Yesus. Oh, setiap stres, kesedihan mereka, Tuhan gantikan dengan sukacita. Tuhan gantikan dengan kemenangan. Tuhan gantikan dengan pengharapan yang baru. Dan di dalam nama Yesus, biar Allah yang besar menyatakan kebesarannya. Allah yang besar berdiri di depan anak-anak-Mu. Dan di dalam nama Yesus, biar kuasa-Mu Kau alirkan atas hidup mereka. Biar Kau nyatakan mujizat-Mu, Tuhan. Oh, ada yang mungkin berkata, Tuhan, aku hanya punya sedikit beras di rumah. Tinggal sedikit. Elia datang. Dan dia berkata, buatlah sedikit roti dan tepung. Dan sejak saat itu, tepung dan minyaknya tidak pernah habis. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Saudara yang mungkin sedang mengalami keuangan, uangmu sudah habis. Dan hamba berdoa di dalam nama Yesus. Hari ini, ketika engkau berlutut dan datang pada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah lagi membuat rekeningmu kosong. Dan di dalam nama Yesus, mulai hari ini kelimpahan itu menjadi bagianmu. Dan di dalam nama Yesus, Tuhan yang memberkati saudara yang mungkin sedang membutuhkan pekerjaan. Dan di dalam nama Yesus, Tuhan akan menolongmu. Tuhan memberi pekerjaan yang lebih baik. Saya berdoa pintu itu terbuka. Dan di dalam nama Yesus, dalam waktu 1 minggu ini, engkau akan mendapatkan jawaban Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saudara yang mungkin sedang mengalami penyakit kanker, Tuhan adalah penyembuhmu. Tuhan adalah penolong saudara. Dan biar bilur-bilurnya menyembuhkan saudara. Dan di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan menolong saudara. Ada orang yang menghadapi penyakit ginjal. Dan di dalam nama Yesus, Tuhan, engkau tidak jadi operasi. Sebab Tuhan adalah penolongmu. Kau akan menemukan Tuhan adalah penolong saudara. Tuhan adalah penyembuhmu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya mau khusus berdoa buat setiap usaha, pekerjaan para bisnismen yang sedang mengalami keterpurukan. Dulu engkau pengusaha yang besar. Hari ini engkau mulai mengalami masa terpuruk. Dan di dalam nama Yesus saya mau berdoa buat saudara. Dia memberikan benih yang baru bagimu. Dia akan memberikan bisnis yang baru bagi saudara.
Dia akan membuka akses yang baru. Dan dia juga akan memulihkan bisnis yang ada sekarang ini. Dan di dalam nama Yesus, asalkan hidupmu takut akan Tuhan, sungguh-sungguh engkau memberikan hidupmu pada Tuhan. Dan di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan akan membuka jalan. Tuhan akan mempertemukan dengan orang-orang yang memiliki uang. Tuhan akan membuka akses yang baru. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, kami sungguh bersyukur sebab Kau Tuhan yang besar, ajaib, dahsyat, dan luar biasa. Dan di dalam nama Yesus, Engkau mengurapi setiap anak-anak-Mu. Kau memberkati kami, dan kami percaya jadi atas hidup kami semua janji-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami merasakan sungguh Tuhan hadir. Kau mengangkat setiap kesedihan, dan Engkau menggantinya dengan tawa. Kau mengangkat setiap kesedihan anak-anak-Mu, dan Kau menggantinya dengan pengharapan yang baru. Kami percaya anak-anak kami, keluarga kami, suami, istri, Tuhan pulihkan segala sesuatunya. Dan di dalam nama Yesus, Tuhan akan mengangkat-Mu tinggi. Tuhan akan membawa engkau naik. Dan Tuhan akan mendudukan engkau bersama dengan raja-raja, penguasa-penguasa, orang-orang yang berhasil. Dan di dalam nama Yesus, terimalah berkat Tuhan ini. Terimalah pemulihan ini dalam hidup saudara. Terimalah mujizat ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkatimu. Amin. Amin. Saudara, apabila saudara punya pergumulan, ada hal yang saudara ingin didoakan, dan itu sangat penting buat saudara. Saudara boleh masuk ke message, tapi kalau itu bersifat umum, tolong di wall saja. Dan para pendoa di sini ada banyak tim doa, saudara, lebih dari 10 orang hamba-hamba Tuhan yang akan mendukung saudara di dalam doa. Ya, dan mereka berdoa tulus, tidak ada permintaan apa-apa, hanya ingin membuat buat kita semua mengalami terobosan Tuhan. Dan silakan tulis akan pokok-pokok doa saudara, dan biarkan saudara mendapatkan berkat. Jangan takut, tidak ada bayaran apapun, tidak ada permintaan apapun. Semata-mata kami rindu buat saudara mengalami kasih Tuhan seperti apa yang kami alami. Kami rindu saudara mengalami berkat Tuhan seperti apa yang kami alami. Dan oleh sebab itu, mari saudara, biar Tuhan pulihkan saudara. Dan tuliskan hal itu, jangan takut. Ada yang bertanya, Pak, kami mesti beri berapa? Tidak ada, saudara. Jangan Anda sedang sulit, Anda ingin memberi, jangan. Nanti itu terserah, dan sedangkan Anda tabur di mana saja yang saudara digerakkan. Dan hati kami adalah ingin menopang saudara di dalam kesulitan. Saudara boleh tulis masalah saudara, dan Tuhan akan memberkati setiap saudara. Terima kasih, kita akan bertemu besok pagi, jam 8 pagi, tepat, Wita, jam 8 pagi Wita. Jangan terlambat saudara, ya, karena waktu kita untuk sharing kadang 40 sampai dengan 1 jam. Tapi besok saya akan ada sedikit panjang, mungkin 1 jam lebih besok. Dan jadi jam 8 Wita sampai jam 9-an besok hari. Baik, siapkan waktu saudara, dan bagikan hal ini kalau saudara merasa diberkati, dan biarkan banyak orang menerima berkat Tuhan. Tetap semangat dan bersukacitalah. Tuhan adalah penolong bagi setiap saudara. Buat ada banyak orang yang baru join pagi hari ini, ya minta maaf karena sesi ini sudah selesai, tapi mungkin saudara bisa menuliskan masalah-masalah saudara di sana, dan kami akan menopang saudara di dalam doa. Saya bersama keluarga dan tim hamba-hamba Tuhan akan menopang saudara. God bless you. Salam persaudaraan, salam kasih dari saya, Joseph Enrico Mulia, dan Tuhan memberkati kita. See you tomorrow, jam 8 pagi Wita. Tuhan memberkati kita. God bless.